Shalom teman-teman semuanya, selamat datang di ibadah online Victory Kids. Sebelum memulai ibadah kita pada minggu ini, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendapatkan kesempatan dari-Mu ya Bapak. Biarlah kesempatan yang kami dapatkan untuk beribadah minggu hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Engkau sertai ibadah kami. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita dengan penuh sukacita memuji Tuhan. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go God. Praise.
Oke teman-teman semuanya, setelah kita memuliakan Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa ya teman-teman. Tuhan Yesus, kami sudah memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah tiba saatnya kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu bisa menjadi berkat untuk kami ya Tuhan. Kami mau mendengar ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam selamat pagi adik-adik, apa kabar pagi hari ini? Wah Kak Mita percaya semua semangat, semua kabarnya bersukacita. Karena Tuhan Yesus itu selalu baik dan mengasihi kita setiap hari, setiap waktu, ya kan? Nah, pagi hari ini Kak Mita lihat, wah kalian sangat keren-keren banget nih dalam memuji Tuhan. Dan Kak Mita percaya juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan pastinya kita duduk manis. Ya kan, mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, membuka hati kita. Jangan lupa juga membuka telinganya ya, supaya firman Tuhan yang kita dengar itu kita sama-sama diberkati ya. Nah, selama 1 bulan nih kita sudah sama-sama belajar dan pastinya kita sudah praktek nih. Kita belajar tentang Roh Kudus ya, Roh Kudus itu seperti apa, Roh Kudus itu dan pekerjaan Roh Kudus itu seperti apa. Nah, pagi hari ini kita juga mau belajar tentang firman Tuhan, yaitu buah Roh Kudus. Wah, yuk kita baca dulu ayatnya di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan, tetapi buah roh ialah ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wah, firman Tuhan pagi hari ini pastinya memberkati kita. Nah, kami ingin bertanya nih, setiap kita pasti mengenal namanya buah ya. Ada mungkin jenis-jenis buah, namanya ada jeruk, ada anggur, ada apel, ada apa lagi dan sebagainya adik-adik. Siapa di sini yang nggak kenal buah? Coba angkat tangan. Nggak mungkin dong kita nggak kenal buah, ya kan? Kita bisa lihat di mana, supermarket, minimarket, bisa kita beli juga di pasar, ya kan? Nah, juga di sini kita mau belajar buah ini juga adik-adik beragam apa rasanya. Ada yang manis, nggak mungkin setiap hari buah yang kita beli ini manis semua, ya kan? Nggak mungkin, pastinya ada asam juga adik-adik. Mungkin ketika kita beli juga tiba-tiba pas kita makan rasanya pahit, ya kan? Iya adik-adik. Nah, pagi hari ini kita belajar, kita mau tulis nih apa aja buah dari Roh Kudus itu. Dikatakan tadi firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Apa saja adik-adik? Iya, ada kasih, terus ada sukacita, lanjut ada damai sejahtera, terus ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan terakhir ada apa adik-adik? Yes, ada penguasaan diri. Wah, keren-keren banget nih adik-adik. Pastinya semuanya sudah tahu kan? Sudah hafal yuk. Yang udah hafal coba angkat tangan coba. Wah, kalian keren-keren banget. Baru Kak Mita sampaikan sudah hafal semua. Nah, tidak hanya kita hafal adik-adik. Apa nih yang harus kita lakukan supaya firman Tuhan itu tertanam di hati kita? Jadi kita mau belajar nih apa yang harus kita lakukan. Nah, kita baca dulu ayatnya di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Apa dikatakan? Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Wah, keren banget nih ya. Ayatnya adik-adik dikatakan kalungkan dan dituliskan. Ditulis di mana? Bukan ditulis di sini ya, dalam hati kita dan terus kita kalungkan, ya kan? Bukan seperti itu firman Tuhan katakan, yang artinya adalah kita harus menanamkan
pernah menanam sesuatu kan adik-adik, menanam bunga atau pohon ya kan. Kita tanam nggak hanya kita biarkan aja ya kan, tetapi kita rawat, kita siram, kita kasih juga pupuk supaya apa? Dia semakin bertumbuh adik-adik, semakin bertumbuh, berkembang dan menghasilkan buah. Selanjutnya dikatakan menyimpan buah roh itu di dalam hidup kita. Jadi buah roh tadi itu ada 9 adik-adik, apa saja? Ada kasih, iya ada, damai sejahtera dan sebagainya. Itu harus kita kalungkan dan kita tuliskan di dalam hati kita, kita simpan di dalam hati kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena firman Tuhan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-21 dikatakan, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu ya kan, simpanlah itu di lubuk hatimu. Wow, keren banget. Jangan kita jauhkan dari mata kita dan kita harus simpan di dalam hati kita firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita melakukan firman Tuhan, buah dari Roh Kudus ini adik-adik, maka apa? Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dan Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera, sukacita adik-adik. Wah, keren banget. Jadi prakteknya gimana sih Kak? Kan agak ribet Kak, susah banget ini Kak. Ada 9 dari buah dari Roh Kudus adik-adik. Aduh, aku nggak bisa Kak, aku kan masih kecil banget Kak. Masih mama papa masih suka kasih aku uang jajan. Bukan seperti itu adik-adik. Nah, gampang banget nih adik-adik supaya kita bisa praktek ini, mempraktekkan apa? Buah dari Roh Kudus ini ya adik-adik. Ada 9 tadi ya kan. Gimana caranya? Gampang banget adik-adik. Dimana kita harus minta kekuatan kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan adik-adik, kita mau belajar pada firman Tuhan. Kita harus yakin, kan kita harus yakin itu pada Tuhan adik-adik. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita ketika kita mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Nah, Kak Mita nih ingin cerita nih. Ini kisah nyata ya adik-adik, di mana ada seorang anak yang bernama Budi. Ya kan, keluarganya ini sangat miskin banget adik-adik. Hanya bisa makan itu pun mencarinya sangat susah banget. Tetapi bersyukurnya, bersyukurnya Budi adalah anak yang taat pada Tuhan. Dia sangat rajin sekolah minggu. Yuk kita sama-sama rajin ya adik-adik sekolah minggu. Siapa di sini yang rajin? Yuk angkat tangan. Wah, semua. Kak Mita percaya adik-adik semuanya pada rajin-rajin dalam nama Yesus, semuanya rajin. Ya kan? Pada suatu hari di sekolah dia dibully oleh temannya adik-adik. Dia diejek oleh teman-temannya. Kata teman-temannya, lihat tuh teman-teman, sepatu Budi, sepatunya udah mau minta makan. Lihat nih, bolong adik-adik. Ya kan? Lihat bolong sepatu Budi, bolong lah. Jadi temannya ini sangat mengejek Budi dan temannya ini juga mendorong Budi sampai jatuh adik-adik. Wah, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Budi ya? Apakah Budi membalas atau diam saja atau mengasihi temannya? Nah, jadi Budi cuek aja karena dia ingat nih. Wah, ingat ya. Ingat tentang apa? Tentang apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggunya pada waktu dia beribadah. Katanya dalam firman Tuhan, tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan sebagainya. Wah, aku harus mengasihi temanku. Aku harus sabar ketika aku dibully. Aku harus apa? Aku harus berbuat baik, tidak membalas kejahatan mereka. Keren banget ya perbuatan Budi ini. Dia itu sangat-sangat mencintai Tuhan adik-adik. Akhirnya apa? Dia tidak membalas adik-adik, justru dia mengasihi teman-temannya. Coba angkat jempolnya, keren bukan?
budi ini, ya kita juga mau belajar nih adik-adik. Ketika teman kita mengejek kita, mungkin dikatakan kita nggak pinter, atau mungkin dibilang kita hidungnya pesek, atau mungkin rambutnya keriting, atau mungkin kulit kita hitam manis. Jadi kita ini adik-adik diciptakan Tuhan itu sangat unik, sangat spesial ya. Apapun yang dipercayakan kepada kita, kita harus syukuri seperti yang dialami oleh Budi ini. Nah, ingat ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan jangan lupa menguasai diri. Sampai di sini cerita firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke teman-teman semuanya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa dulu ya teman-teman. Oke, Tuhan Yesus, sekarang kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar sekarang kami bisa memberi ya Bapa. Biar setiap apa yang kami beri, Engkau berkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita, nggak terasa ini ya, kita mau akhiri ibadah kita. Yuk kita sama-sama berdoa supaya setiap apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini diberkati oleh Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan buat anugerah yang boleh kami nikmati, yang boleh kami rasakan dari Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, memberi persembahan, dan kami juga sudah belajar firman Tuhan pagi hari ini. Berkati kami semuanya, apapun yang kami kerjakan, yang kami dengar lewat firman Tuhan, kami boleh praktekkan, kami boleh kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, berkati juga kedua orang tua kami, berkati setiap pekerjaan orang tua kami Tuhan. Kami percaya Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa juga Engkau memberkati guru-guru Victory Kids kami, berikan mereka kekuatan, juga Engkau memberikan mereka hikmat supaya mereka boleh mengajari, membimbing kami untuk terus lebih mengenal Engkau sungguh-sungguh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami akan akhiri ibadah kami dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.